anak-anak, kita kembali lagi belajar. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tentunya kalian tidak asing lagi ya dengan peta Asia Tenggara. Kalian perhatikan di manakah letak negara-negara tersebut berada. Sebagai negara ASEAN, maka setiap negara berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di ASEAN. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Sebagai produsen, setiap negara akan mengirimkan komoditas ekspornya yang sesuai dengan sumber daya alam yang terdapat di negaranya. Lalu, sebagai distributor, negara ASEAN akan menyalurkan dan mendistribusikan barang-barang hasil produksi baik yang diekspor maupun diimpor untuk sampai ke tangan konsumen. Sebagai negara konsumen, maka negara-negara ASEAN juga memiliki komoditas impor, yaitu barang-barang yang dibeli dari negara lain yang tidak ada di negaranya untuk dapat dinikmati warganya. Nah, berikut adalah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa bersama negara ASEAN. Kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. 3. Mengembangkan wilayah yang berpotensi dalam perkebunan, perikanan, dan wisata. 4. Mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian di Filipina. Dan yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama, misalnya pabrik pupuk Korea di Aceh dan Malaysia. Negara ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Ada yang dipimpin oleh presiden, raja, perdana menteri, dan lain-lain. Namun, negara ASEAN tetap bekerja sama, bahu-membahu dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik diantaranya menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Yang kedua, Indonesia juga membantu perdamaian negara berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam, serta pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia juga melaksanakan Jakarta Informal Meeting untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia juga mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN untuk melindungi hak asasi manusia para warga negara di negara ASEAN. Pada buku temamu halaman 35, kamu akan melihat peran Indonesia lainnya di bidang politik. Silakan kalian cari, baik di buku maupun di Google, apa saja peran Indonesia pada ketiga peristiwa berikut. Dan jangan lupa tuliskan keterangan sejarah singkat tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk mewujudkan perdamaian, maka setiap orang harus mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupannya. Begitu juga pemimpin. Pemimpin yang baik harus berlandaskan Pancasila agar tercipta kerukunan dan kedamaian bagi para warga yang dipimpinnya. Berikut adalah contoh-contoh sikap pengamalan Pancasila. Pancasila sila yang pertama. Silakan kalian baca dan amati. Kemudian berikut adalah pengamalan Pancasila untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan kalian amati. Sebagai pemimpin, juga dituntut untuk dapat berpidato dengan baik. Nah, adapun langkah-langkah menulis pidato adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topik dan tema pidato. Tema harus disesuaikan dengan momen sehingga memiliki arti bagi audiensi. Apabila Hari Kartini, maka ceritakanlah semangat Kartini untuk mewujudkan kepentingan perempuan untuk dapat setara dengan anak laki-laki. Jangan di luar daripada itu. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan, bisa dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku internet, dan lainnya.
Yang ketiga, setelah kamu mengumpulkan referensi bacaan, kamu dapat membuat rancangan teks, yaitu yang berisi poin-poin penting saja dulu. Rancangan teks pidato disusun berdasarkan struktur pidato yang baik. Yang keempat, rangkaikan teks pidato. Apabila rancangan sudah jadi, maka rancangan tersebut diubah menjadi teks pidato yang utuh. Setelah teks pidatonya selesai, maka berlatihlah membacakan pidato. Namun, kalian harus memperhatikan ketika menulis pidato, perhatikan kalimat yang dipilih. Kalimat harus efektif atau tidak ambigu dan tidak menimbulkan dua kesan. Dan kata-kata yang dipilih harus kata-kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika kalian membacakan pidato, kalian harus memperhatikan pelafalan dan intonasi. Pelafalan adalah kejelasan kalian berbicara, sementara intonasi adalah tinggi rendahnya suara kalian ketika menyampaikan pidato. Pemimpin harus mampu berperan sebagai orator, yaitu orang yang menyampaikan pidato. Untuk apa? Agar informasi dapat disampaikan dengan baik kepada audiensi. Untuk itu, latihlah diri kalian agar dapat percaya diri dan teruslah berlatih agar dapat menjadi orator yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa.